Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Darmawan, mahasiswa Prodi Manajemen NIM 2402 0101 0098. Kali ini saya akan memvideokan dua pertanyaan untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Soal yang pertama yang akan saya videokan yaitu soal nomor 1 terkait jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan ancaman dan perbedaan dari keduanya. Dan untuk video keduanya, saya akan mengambil soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional. Baik, saya mulai saja untuk pertanyaan pertama. Jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya. Untuk internet sendiri, internet itu adalah singkatan dari Interconnection Network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem, di mana jaringan tersebut diatur sebuah protokol yang disebut Internet Protocol atau IP. Dan untuk intranet sendiri adalah jaringan internet yang memiliki jangkauan lebih sempit, privat, dan terbatas. Jaringan teknologi informasi ini hanya digunakan dalam lingkup internal organisasi atau perusahaan. Tantangan dan ancaman internet adalah yang pertama, harus meningkatkan perlindungan privasi ke kita sendiri. Yang kedua, undang-undang hak cipta. Yang ketiga, netralisir internet. Yang keempat, menjaga keterbukaan web. Yang kelima, memastikan website dapat ditemukan oleh target Anda. Yang berikutnya, visitor yang mengunjungi website. Dan yang terakhir adalah meyakinkan bahwa situs kita asli. Sedangkan tantangan dan ancaman di sisi intranet adalah yang pertama, memastikan keamanan data internal. Yang kedua, memastikan karyawan menggunakan sistem secara efektif. Yang ketiga, memperbaharui infrastruktur dan teknologi yang digunakan. Yang keempat itu virus. Yang kelima, pemakaian password yang lemah. Yang keenam, akses kontrol. Dan yang terakhir adalah remote access. Untuk perbedaan internet dan intranet sendiri dari aspek jangkauan, kalau internet itu bersifat global, sedangkan intranet itu private. Di sisi aspek aksesibilitas, untuk internet itu bisa semua orang dengan koneksi internet, sedangkan di sisi intranet hanya pengguna yang memiliki izin. Di sisi aspek keamanan, untuk internet sendiri rentan terhadap serangan cyber karena bersifat publik. Dan di sisi intranet lebih aman karena hanya terbuka untuk pengguna internal. Untuk aspek fungsional, internet sendiri berbagi informasi secara luas dan global, sedangkan intranet berbagi informasi internal dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Dan yang terakhir di aspek koneksi, internet itu melalui penyedia layanan internet atau ISP, sedangkan intranet melalui jaringan lokal LAN atau jaringan virtual private atau VPN. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional. Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi spesifik dalam suatu organisasi perusahaan. Sistem ini biasanya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan departemen tertentu dan membantu manajer serta karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Jenis-jenis sistem informasi fungsional yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, yaitu sistem pembukuan, sistem pembayaran gaji, dan sistem pengelolaan piutang. Yang kedua, sistem informasi keuangan atau Financial Information System, yaitu sistem analisis investasi dan manajemen anggaran dan sistem pelaporan keuangan. Yang ketiga, yaitu sistem informasi sumber daya manusia
atau Human Resource Information System, yaitu sistem pengelolaan data karyawan, sistem evaluasi kinerja, dan sistem manajemen pelatihan. Yang keempat, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System, sistem analisis pasar, sistem manajemen pelanggan atau CRM, dan sistem promosi. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem informasi produk atau operasi atau Production Operation Information System, sistem manajemen rantai pasok atau SCM, sistem perencanaan kebutuhan material MRP, dan sistem manajemen stok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.